Oke, untuk latihan pertama ini teman-teman di materi perkuliahan sistem layanan berbasis lokasi, kita akan membuat sebuah aplikasi untuk menampilkan Google Maps. Nah, caranya adalah kita buat project baru di Android Studio ya. Kita masih pakai Android Studio saja biar lebih up to date ya. Nah, untuk template-nya selama ini kan kita pilih uh, empty activity ya. Selama latihan kita masih pilih template empty activity, tapi untuk Google Maps kita pilih nih, template-nya adalah Google Maps activity. Jadi kita tidak pilih template empty activity, tapi kita menggunakan atau memilih Google Maps activity untuk template-nya ya. Kalau sudah, kita pilih next. Nah, ini misalkan kita pilih Maps, namakan projectnya ya adalah Maps SI contoh ya. Nah, ini kita rubah posisi penyimpanannya. Ini nama projectnya, ini nama package-nya, kanan. Untuk bahasa pemrogramannya kita masih menggunakan Java dulu, oke. Kemudian untuk SDK sesuaikan dengan SDK yang ada di laptop teman-teman. Kita finish dan kita tunggu proses Gradle. Secara default teman-teman ini akan muncul dua file ya, yaitu kelas Java-nya dan Google Maps API-nya, API-nya. API ini yang paling penting di sini, your key ya. Tapi kita tidak melakukan apapun di sini. Nanti key-nya ini kita masukkan di Android Manifest saja supaya lebih mudah. Jadi untuk mendapatkan API key-nya ini ya, kita bisa masuk ke sini konsol Google ya, ada di materi. Nah, sedangkan untuk maps-nya ini yang file Java-nya ini yang paling penting adalah di bagian bawah ya, longitude latitude-nya, titik koordinatnya di mana. Nah, secara default Google Maps memberikan longitude latitude-nya ada di Sydney ya, secara default. Jadi tulisan di markernya adalah marker Sydney gitu ya, dengan titik koordinat longitude dan latitude-nya adalah -34 dan 151. Oke. Sedangkan drawable layout-nya ini ya, bentuknya adalah fragmen. Jadi kita bisa ke bagian split sini ya. Bentuknya bukan relative layout ataupun constraint, tapi kalau kita menggunakan maps ya, berarti dia tipenya adalah fragmen. Dia tipenya adalah fragmen. Nah, ketika kita belum memasukkan API key-nya di sini ya, di sini belum ada API key. Nah, ini kita bisa lihat API key-nya ada di Android Manifest. Jadi kita tidak usah masukkan di situ, tapi kita nanti masukkannya di sini. Jadi kita masukkan API key-nya di sini ya, di bagian metadata, key, lalu your key. Nah, nanti key-nya kita masukkan di sini. Tapi untuk sementara kita coba tidak memasukkan key apapun. Oke, kuncinya tidak kita masukkan dan kita coba build APK ya. Kita coba build APK. Kita tidak mau rubah apapun dari default aplikasi ini. Jadi lokasinya masih tetap di sini, oke. Sydney itu Android Manifest-nya kita belum masukkan ke Google Maps API key-nya. Kita coba build APK, apakah petanya muncul ya. Untuk menjalankan itu teman-teman di Notes Player sudah saya masukkan atau install saja
aplikasi Maps ya. Jadi bisa teman-teman download Maps-nya Google ya, supaya nanti di emulatornya bisa seperti ini ya, ada Maps dan bisa teman-teman lakukan supaya proses mappingnya muncul. Kita sudah buat file APK-nya, kita buka dan kita coba install ke player ya. Kita tinggal double klik di aplikasi debug. Proses install di sini ya. Untuk mengganti icon dan segala macamnya masih tetap sama ya di Android Manifest juga. Ini kita coba apakah Maps-nya muncul ya. Jadi tanpa API key-nya kita mau lihat apakah muncul tidak petanya ya. Dan biasanya memang kalau tanpa API key dia tidak muncul petanya ya. Jadi tampilannya paling seperti ini. Ini sudah ada seperti ini saja nih. Ya, cuma ada Google, kemudian ini layar ya. Kalau tidak ada API key-nya. Nah, seperti ini ya. Dia tidak akan menampilkan marker seperti logik pemetaan dan sebagainya, tidak muncul ya. Kenapa? Karena API key-nya belum kita masukkan. Nah, untuk mendapatkan API key-nya itu teman-teman, itu kita bisa masuk ke Google Console ya, namanya Google Console saja ya. Mudah ya. Nah, kita copy saja URL ini ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke browser, kita pastikan ini Google Console ya. Nah, untuk mendapatkan API tentu teman-teman harus punya akun Google ya. Nah, di sini saya sudah melakukan login. Oke, jadi kalau belum teman-teman silakan lakukan login di sini ya. Tambahkan dengan akun Google teman-teman, bisa masuk dengan email. Oke, email. Kemudian kalau sudah muncul seperti ini teman-teman, ini sudah banyak API key yang sudah saya buat ya. Jadi awalnya kalau teman-teman belum buat, teman-teman silakan klik create project. Oke, create project. Untuk membuat sebuah project baru, misalkan saya namakan dia adalah Maps SI ya. Kemudian ini biarkan di pause saja ya. Kemudian kita create, kita lihat sementara membuat sebuah proyek baru namanya Maps SI ya. Oke, nah kita pilih saja ini ya, Maps SI sudah ya. Nah, untuk mendapatkan API key-nya ya teman-teman bisa di sini navigasi menu 3 garis ini ya. Nah, teman-teman ke APIs dan service lalu pilih kredensial. Oke, lagi pilih di sini saja. Oke, kemudian APIs and service, kemudian pilih kredensial untuk membuat API key-nya. Oke, sudah muncul kredensial seperti ini. Kita pilih create kredensial ya. Pilih create kredensial, kemudian pilih API key. Oke, jadi yang penting kita sudah buat projectnya. Nah, ini API key yang kita punya. Nah, ini kita restrict aja ya. Ini ya. Apa? Oke, kita pilih misalkan untuk HTTP aja lah ya. Udah. Lalu kita finish. Kita save ya. Apa? Untuk melihat API-nya kita bisa ke project. Oke, Maps ini ya sudah muncul seperti ini. Nah, kita pilih API. Nah, kemudian atau kita bisa langsung juga copy dari sini. Oke, kita buat create-nya ke hari ini. Oke, nah ini API key-nya. Lalu kita copy ya, copy API key-nya. Tadi kan Maps-nya tidak muncul nih ya.
kita tambahkan di sini. Jadi kita tidak usah menambahkan di bagian Google Maps API ini key-nya, tapi kita tambahkan ke Android Manifest di bawah ini ya, di bagian sini ya, di metadata, kemudian ada your key ini. Nah, kita hapus your key-nya ini, string dan segala macam, kita ganti dengan key yang kita dapatkan tadi ya. Save dan kita coba build ulang. Nah, biasanya memang tidak bisa langsung dia gunakan ya, biasanya butuh beberapa jam atau beberapa menit bahkan 1 hari ya untuk API key-nya bisa dipakai gitu. Jadi kalau memang dia langsung berarti ya, tapi biasanya memang membutuhkan beberapa waktu. Kita coba, ini dia sudah jalan. Oke, kita coba install lagi aplikasinya. Kita coba install ulang ya dengan mudah-mudahan dia muncul. Kalau tidak, bisa teman-teman gunakan API yang ada di materi ya. Saya buat lama sekali, jadi biasanya memang waktu untuk key-nya itu berfungsi. Coba lihat proses terulang untuk apps-nya ya. Oke, ternyata dia belum berfungsi ya, belum berfungsi karena mungkin baru dibuat, jadi butuh beberapa waktu. Nah, kita bisa ganti, teman-teman bisa ganti dengan yang sudah ada di situ ya, di materi, dan kita coba ganti di sini ya. Nah, API ini API gratis ya, jadi bisa teman-teman berbayar ya silahkan berbayar. Oke, dan kebanyakan untuk yang aplikasi tracking seperti Gojek, Grab itu berbayar dan mahal sekali itu API ya. Kita coba lihat, kita mengganti API-nya ya. Tadi kan belum berfungsi sehingga dia tidak terbuka ya. Biasanya butuh beberapa waktu untuk Google mengaktifkan API-nya supaya bisa digunakan di dalam aplikasi Android. Oke, kita coba lihat di sini proses instalasinya. Diinstal ulang. Oke, dan kita coba lihat. Oke, seperti ini ya, markernya sudah muncul. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau tanpa API, layarnya putih seperti tadi. Nah, ini defaultnya adalah markernya ditulis di sini marker in Sydney ya, dengan longitude latitude-nya sesuai dengan yang file Java ini ya, yang di kelas Java ini. Jadi kalau kita mau mengganti ya kita ganti longitude latitude-nya di sini. Ini adalah langkah pertama untuk membuat atau menampilkan maps di dalam aplikasi seperti ini. Oke, untuk latihan kedua kali ini kita akan membuat aplikasi lokasi kampus ya. Jadi ketika kita klik button nanti muncul lokasi objek yang kita tuju gitu ya, yang kita inginkan muncul di Maps. Langkahnya kita buat project baru di Android Studio, tetap sama ya. Nah, untuk template-nya kita gunakan Google Maps Activity. Jadi kita menggunakan template ini, kemudian kita pilih next. Nah, misalkan kita namakan project kita yaitu lokasi kampus SI ya.
Untuk lokasi penyimpanannya masih tetap di dalam folder ini saja. Untuk bahasa pemrograman masih kita gunakan Java. Oke, jika sudah seperti ini kita finish. Kita tunggu sampai proses Gradle-nya selesai. Ini ya, pilih template. Kemudian untuk menu utamanya kita akan buat ya, kita buat activity baru. Ini namanya main activity. Kita copy saja layoutnya. Kemudian kita buat di sini. Jadi di bagian package-nya ini kita buat activity baru di kanan, new activity. Kita pilih empty activity saja, tidak apa-apa ya. Kita pilih activity, kemudian namanya main activity ini sebagai menu utamanya, dan kita klik finish. Oke, nah ini untuk layoutnya ini teman-teman kita ubah, kita desain tampilannya dengan menggunakan coding yang ada tadi seperti ini. Kita ubah layoutnya menjadi tabel layout. Nah, ini kalau tulisannya tidak muncul seperti ini karena height-nya ini adalah 50 ya. Kita ganti dengan club content. Oke, kita di height-nya ya. Nah, seperti ini. Jadi kita punya dua button. Seperti ini. Dan misalkan seperti ini ya. Ini bisa teman-teman. Nah, untuk main activity-nya sendiri kita akan buat fungsi intentnya ya, seperti proses latihan sebelumnya. Jadi di sini kita buat di bawah layoutnya. Oke, ini kita tambahkan intent widget-nya ya, tambahkan widget untuk button, untuk intent dan view. Jadi jika kita klik icon di sini ya, icon ID-nya baca berdasarkan yang ini. Jadi jika kita klik button stickom ini ya, lokasi stickom, maka nanti dia akan menjalankan, dia menutup kelas ini ya, kelas activity. Oke, dan dia membuka atau menjalankan kelas maps. Nah, ini kita akan ubah lokasinya. Lokasinya kita ubah maps ini, activity kita ubah sesuaikan dengan lokasi stickom. Caranya kita masuk saja ke Google Maps ya. Lebih mudah, masuk ke Google Maps, kita ketikkan enter. Ya teman-teman ya. Nah,
ini kita tinggal klik kanan, ya, klik kanan di markernya, lalu pilih ada apa di sini. Ya, jadi klik kanan di marker, kemudian pilih ada apa di sini. Nah, ini di bawah sini ada lokasi longitudinal titiknya. Kita kopikan saja, oke. Kita kopikan dan kita pastikan di maps tadi di sini. Kita hapus ini, kita pastikan di maps. Nah, ini bisa kita ganti, misalkan stay home, ya, home, ini namanya saja ya, kasih ya. Ini kita ganti tulisannya menjadi lokasi markernya, tulisannya adalah untuk maps APK-nya biarkan begini saja. Oke. Kemudian untuk supaya dia menampilkan ini ya, layoutnya juga ya, maps-nya bentuknya adalah fragmen ya. Nah, yang kedua kita akan membuat button untuk menampilkan lokasi aktivitasnya di maps 2. Jadi kita buat activity baru, jadi klik kanan, new, kemudian activity, kita pilih empty activity saja dan kita namakan dia adalah maps 2. Kita lihat maps 2 activity-nya. Untuk layoutnya biarkan default saja, kita finish dan kita tunggu proses Gradle-nya selesai ya. Oke, beres. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita buat layoutnya dulu ya, layoutnya. Jadi kita pakai yang activity maps ini aja, fragmen ini ya, kita kopikan semua. Oke, untuk layoutnya kita buka di maps 2 ini, kita ganti ya. Secara default nih dia akan constraint layout di maps 2 layoutnya. Nah, kita ganti dengan fragmen dengan ID-nya adalah map ya, ID-nya adalah map. Jadi di maps juga, ini di maps activity juga dia membaca dari ID map yang ini ya, ID map dari bentuknya adalah fragmen yang default tadi ya. Nah, ini kita bisa copy coding ini saja sih sebenarnya. Jadi kita bisa copy ini, oke, kita naruh di maps 2, layoutnya sudah beres, kita saja ya, oke. Nah, di maps 2 ini kita identifikasi pelan-pelan ya, ada Google Map, identifikasi namanya map ya, kita kopikan dari sini, oke. Jadi activity maps-nya bukan activity maps 2. Nah, di bawah sini kita letakkan untuk bikin fragmennya ya. Nah, kemudian di bawahnya lagi ya, kita kopikan yang ini saja. Jadi dari maps kita kopikan saja ke sini. Nah, seperti ini. Oke. Kita jangan lupa tambahkan ini ya, extends fragment ya, di sini. Nah, kerja ini dengan fragment. Oke, untuk lokasinya titik koordinat masih tetap sama ya. Langkahnya kita buka Google Maps saja, kita ganti misalkan lokasi maps-nya misalkan ini, kita tinggal klik kanan di markernya, kemudian kita klik ada apa di sini. Nah, kita kopikan longitudinal titiknya. Oke, kemudian kita balik ke Java-nya ini dan kita di maps 2 ya. Di maps 2 activity kita ganti longitudinal titiknya sesuai dengan yang kita dapatkan di sini ya. Oke, nah kita tinggal ganti misalkan ini ya, posisinya ada di
Jadi cuma nama variabel ya. Jadi 3 ini harus sama. Nah, ini kita tinggal ganti dengan Universitas Patimura ya. Kita save. Nah, apakah muncul petanya? Belum ya, karena kita harus identifikasi untuk APK-nya tadi ya. Jadi caranya kita di Android manifest, nah di lokasi APK-nya di bawah sini ya. Nah, your key kita bisa pakai yang ada di materi saja. Nah, kita kopikan yang ini saja. Oke. Dan kita naruh di sini ya. Di Geo API ini ya, API ini. Nah, sedangkan untuk find location sudah otomatis ada ya. Location-nya di Android manifest. Nah, seperti ini. Untuk penamaan bisa teman-teman ganti, misalkan lokasi kampus ya. Untuk icon masih sama juga, kita tinggal ganti di sini ya. Kalau teman-teman punya icon silahkan diganti. Kita coba build APK. Sudah API key-nya sudah kita masukkan. Coba build APK dan kita coba lihat apakah muncul untuk lokasi kampus itu ya, yang tadi sudah kita lakukan pemetaannya di bagian kelas. Di longitude latitude-nya atau koordinatnya itu sudah taruh di bagian kelas ya. Oh, proses sudah selesai. Oke, kita ke locate ya, dan kita coba install ke Nox Player ya, atau emulator. Oke, di sementara install. Jadi kalau di sini kurang bagus, teman-teman bisa klik Google Map, nanti muncul juga. Kalau rute tinggal klik yang ini, nanti masuk rute. Nah, tunggu proses installnya. Oke, ini dia. Kita lakukan install ulang ya pada emulator. Oke. Oh ya, ini kita belum ganti ya default untuk di Android manifest-nya teman-teman. Jadi supaya aplikasi yang pertama kali jalan adalah di sini secara default di Android manifest yang menjadi main launcher-nya adalah Maps activity. Jadi pasti di sini yang muncul adalah marker Maps-nya ya, yang Stikom Ambon ini ya, di lokasi Stikom ya kan. Nah, untuk mengubah itu di sini kita ganti ya. Untuk activity utamanya kita ganti dengan main activity ya. Sedangkan untuk activity tambahannya di sini kita ubah menjadi maps. Maps activity. Jadi oke, jadi tadi kita belum mengganti default untuk main launchernya ya teman-teman. Jadi sekali lagi yang tadi main launchernya adalah Maps Activity secara default, karena kelas utama yang terbuka awal adalah Maps Activity. Nah, sehingga ketika kita jalankan tadi untuk aplikasi ini,
aplikasi yang ini ya, lokasi kampus ini, secara default pasti dia akan menampilkan lokasi Stikom ya, karena kita belum merubah untuk main launchernya ya. Nah, di sini kita ubah main launchernya adalah main activity, supaya nanti yang ditampilkan awal adalah activity main layout ini, layout untuk lokasi ini ya. Sehingga main launchernya kita ubah, karena ini kita sudah ubah menjadi main activity, maka kelas tambahan atau activity tambahan yaitu main activity yang di sini ya, yang di sini di bawah sini, ini kita ubah menjadi maps. Jadi tinggal tukar tempat saja. Jadi untuk launcher activity-nya. Sedangkan APK-nya jangan lupa ditaruh di sini. Kita coba build ya. Coba build APK. Tunggu proses Gradle build-nya. Kita buka locate-nya ya, lokasinya. Oke, seperti ini, dan kita coba jalankan di Nox Player ya. Seperti ini, kita double klik saja di app debug-nya dan kita tunggu proses install di Nox Player. Masih proses sepertinya. Ya, sudah muncul teman-teman. Nah, sehingga main launchernya akan muncul seperti ini ya. Nah, kemudian kalau kita klik lokasi Stikom, muncul pemetaan seperti ini ya. Nah, nanti di materi berikut baru kita akan ajarkan tentang zoom peta ini supaya dia agak dekat berapa kali ya. Nah, untuk sementara kita untuk langkah awal ini kita menampilkan dulu marker dan lokasi petanya muncul ya. Jadi ini bisa kita klik, double klik di sini terus ya, di markernya sampai muncul pemetaannya. Seperti itu. Jadi kalau tidak ada API key tadi, maka petanya tidak muncul. Tapi kalau untuk supaya mempercepat bisa teman-teman klik ini ya, Google Maps ini. Jadi dia langsung buka ke Google Maps, tapi bawaannya adalah marker kita tadi. Seperti itu. Sedangkan untuk rute tadi, kalau kita klik rute, maka dia akan mengarahkan kita ke lokasi markernya. Jadi langkah yang sama juga ketika kita mau klik untuk button lokasi 4 tadinya. Terangkan ulang saja seperti ini. Jadi supaya nama di sini bisa diganti, teman-teman ganti di Android manifestnya ya, di bagian atas ya, ini dia ya bagian labelnya. Sedangkan untuk icon masih tetap sama, tinggal diganti drawable, gambarnya kita masukkan seperti itu. Oke, kita coba install.
Hmm. Kita lakukan install ya. Oke, ini dia teman-teman. Jadi kalau lokasi Stikom muncul seperti ini ya. Jadi kita tinggal klik di markernya sampai lokasinya muncul. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan tambahkan zoom ya. Jadi berapa kali pembesaran peta sehingga tidak kita klik-klik seperti ini. Jadi untuk langkah pertamanya kita bagaimana menambahkan API, mendapatkan API key ya, Google Maps API key-nya, dan kita memunculkan peta ya, menggunakan marker seperti ini. Ya, sudah ada. Oke, DB Stikom sudah. Kalau kita balik lagi ke lokasi Unprati, nah, masukkannya ke sini ya. Jadi petanya bisa muncul. Supaya emulatornya bisa menampilkan peta seperti ini, kita harus install Google Maps ya, Maps di emulator juga. Oke, jadi itu sesuai dengan lokasi kita tadi yang kita dapatkan dari apa namanya, Google Maps seperti itu. Jadi ini cara menambahkan marker di Maps yang kita buat, dan untuk menampilkannya tentu kita membutuhkan sebuah API key